semuanya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena rekan-rekan semuanya, dari rekan guru dan dari rekan-rekan mahasiswa magang ini ya, jurusan keguruan ya, sempat hadir pada acara diseminasi modul budaya positif. Bagi guru ini sangat penting, bagi calon-calon guru apalagi, karena kita menghadapi banyak karakter anak di lapangan. Sholawat dan salam juga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat beliaulah kita bisa mengenal namanya agama Islam seperti yang sudah kita nikmati pada sekarang ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Hafid dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lamongan, yang kebetulan hari ini saya mendapat tugas untuk mendiseminasi, untuk menerapkan atau ketuk tular ya, terkait dengan materi bagaimana menciptakan budaya positif dalam lingkup terkecil di kelas, dalam lingkup besarnya di sekolah. Sebenarnya sebelum diseminasi modul 1.4 ini kita ada materi namanya visi sekolah, visi guru penggerak, yang mana di situ kita memang harus berkolaborasi dengan komunitas praktisi, yang mana komunitas praktisi itu nanti mengatur atau membuat semacam visi bersama terkait sekolah impian masa depan itu seperti apa. Karena kalau saya sendiri, kalau hanya guru penggerak sendiri itu tidak bisa hanya angan-angan saja kalau tidak bersama-sama. Apalagi saya lihat kemarin ada beberapa kasus yang terkait dengan anak, apakah kita harus ambil tindakan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku, atau kita biarkan saja, ataukah kita hukum dengan pakai kekerasan. Nah, disinilah nanti kita akan paham bagaimana menciptakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Untuk materi, saya lebih simpelkan di potret budaya positif bagi murid. Jadi kita fokuskan saja budaya positif itu bagi anak-anak kita. Kemudian tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi pada profil pelajar Pancasila, karena grand aim-nya atau tujuan utamanya nanti ke pelajar Pancasila. Jadi itulah nanti yang mahasiswa juga sudah dapat di kampus Merdekanya. Jadi memang sudah dipersiapkan arahnya ke sana. Merdeka, ya. Merdeka itu singkatan dari banyak sekali konsep, mulai dari M, mulai dari diri sendiri. Jadi merdeka itu adalah singkatan tiap-tiap hurufnya ya. Bagi yang sudah punya aplikasi Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar, di situ sudah lengkap sampai terakhir. A yang terakhir itu aksi nyata. Nah, disinilah aksi nyata saya ketika harus berhadapan dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru, teman-teman mahasiswa semuanya, bagaimana kita mendiseminasikan budaya positif itu. Kemudian agenda yang kita hari ini, pembukaan kita sudah buka tadi, kemudian presentasi konsep, tanya jawab, dan refleksi. Ini untuk agenda kita hari ini. Apakah ada yang perlu kita tambahi, kita sepakati bersama di agenda ini? Itu ya. Apakah ada yang perlu kita tambahi? Cukup ya. Kemudian kita eksplorasi konsep di sini. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada disiplin positif dan kebajikan yang bersifat universal. Bersifat universal maksudnya seluruh orang itu paham. Seperti apa? Selalu sopan pada Bapak Ibu guru. Itu kebajikan yang universal. Di mana-mana sama. Kemudian ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini kebanyakan sekolah
itu lebih fokus pada hukuman dan penghargaan. Anak yang pintar dikasih reward banyak sekali, yang yang akhlaknya tidak baik dihukum gitu. Nah sekarang kita temukan pemecahannya di modul ini nanti. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan bagaimana di situ kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Sama terakhir itu ada segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi nanti saya akan jelaskan detail seperti di selanjutnya. Nah kemudian ini semacam game ya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, semacam game. Bapak Ibu di sini gamenya namanya cobalah buka. Ya, jadi nanti Bapak Ibu itu ada yang jadi A, ada yang jadi B. Jadi yang jadi A itu mengepalkan tangan seolah-olah punya benda yang sangat berharga yang tidak boleh dilepas. Sedangkan di pinggir Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya, adalah seorang yang ingin memiliki benda itu, katakanlah pencuri. Nanti dihardik, entah itu nanti diintimidasi, dibujuk, dimarahi, digoda, agar kepalan tangan atau benda yang Bapak Ibu itu punya dimiliki oleh orang itu. Siap Bapak Ibu ya? Siap ya? Jadi dari kanan saya ini A, B, A, B, A, B. Jadi Pak Agus nanti B bagaimana merayu kiri kanan biar ini ya, biar dapat apa sih benda berharga yang dimiliki. A, B, A, B, A, B, A, B. Pas ya? Jadi silahkan boleh pindah kursi juga tidak apa-apa. Yang penting kepalan tangan atau benda berharga yang dimiliki oleh rekan kita atau orang yang di pinggir kita bisa didapat. Siap ya? Siap? Silakan boleh dimulai dengan arahan seperti yang ada di layar. Selamat mempertahankan dan selamat menjadi pencuri. Selamat, silakan. Ayo silakan. Bisa ke sini, bisa ke sini. Sampai apa? Bisa. Boleh dengan cara kekerasan, boleh diintimidasi. Yang penting kepala tangannya tidak sampai lepas. Intinya yang ada di kepala tangan itu adalah benda yang sangat berharga yang harus dipertahankan. Kameranya bisa ke sini dulu ya. Bisa shoot ke sini. Itu adalah benda yang sangat berharga dan tidak boleh lepas. Ya. Gak ada pemenang. Yang menang itu ya ketika benda yang kamu, barang yang kamu atau benda berharga itu bisa diambil oleh orang lain. Berarti bisa mempertahankan. Nah, disitulah. Bebas, pokoknya benda berharganya nggak boleh lepas, nggak boleh lepas. Sudah ada yang dapat bendanya? Ada yang dapat mungkin sudah. Budina, kira-kira benda berharga apa yang dipertahankan? Iya, coba Budini, apa yang dipertahankan? Ya,
Oke, terima kasih. Itulah semacam itu keterangan saja artinya ada sesuatu yang memang harus kita pertahankan. Nah, sesuatu yang berharga itu berbeda antar guru, berbeda antar kepala, antar anak berbeda. Nah, seperti itu Bapak. Terima kasih sudah berpartisipasi. Walaupun satu tadi jadi Putri Candrawinata ya. Kemudian kita masuk pada paradigma posisi kontrol. Dari kontrol sekarang ya. Menurut William Glasser di sini berkembang yang selanjutnya disebut dengan choice theory. Ini hanya ilusi Bapak Ibu. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Ini ilusi. Wis gak zaman. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering terjadi. Membuat anak merasa bersalah itu seolah-olah akan menguatkan karakter anak. Awas kon, telak mana kon tak jiwit kon. Itu mengkritik dan membuat rasa bersalah dapat ilusi masih bahwa itu akan menguatkan karakter anak. Kemudian ada ilusi lagi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi di rumah tangga juga. Sering terjadi di kelas bahwa saya lebih tua, saya lebih superior, kamu harus ikut saya. Tidak seperti itu. Itu masih bersifat personal atau ilusi saja. Kemudian bagaimana merubah paradigma itu menjadi respon yang menjadi positif, dari stimulus respon itu menjadi ke teori kontrol itu lebih kita pahami bersama bahwasanya dalam teori stimulus respon, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Kita memaksa orang harus sama dengan kita. Kudu podro, karepku kudu mau turuti. Itu stimulus dan respon. Ada stimulus pasti ada respon. Kemudian bagaimana dengan teori kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Wong dikandani. Seperti ini loh yang harus kita sepakati. Seperti ini loh keyakinan kita berdua. Biar dalam rumah tangga itu tidak saling lempar piring dan garpu dan sendok. Biar di kelas itu nyaman. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau dalam stimulus respon, perilaku buruk anak itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol yang sebenarnya bahwa semua perilaku anak yang seperti itu pasti punya tujuan. Nah, disitulah tugas kita seorang guru lapo, bocahku kok mulai. Kenapa kok anak itu jam sekian kok pulang? Pasti ada tujuan, bukan berarti semata-mata mereka anak itu salah. Nah, disitulah posisi kontrol, teori kontrol yang katanya William Glasser yang bukan ilusi seperti itu. Kemudian orang lain mengontrol saya, kalau stimulus respon, orang lain mengontrol saya. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai kontrol yang baik, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu mulai dari diri, bukan mulai dari orang lain. Perbaiki diri, mulai dari diri, seperti itu. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Dipaksa, dibujuk gak bisa, paksa. Bagaimana kamu bisa dapat apa yang kamu inginkan? Dibujuk gak bisa, paksa saja, represif nanti. Ya. Bagaimana dengan ketika kita memposisikan kita sebagai kontrol, sebagai guru yang memiliki peran kontrol yang baik? Jadi kita kolaborasi, kita buat konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kalau kamu memang tidak mau, kita pakai metode yang lain agar dua-duanya bisa saling jalan. Jadi tidak memaksa. Yang terakhir ada model berpikir kalau di stimulus respon itu menang dan kalah. Kalau stimulus respon menang dan kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Win and win. Kenapa kok demikian? Karena sudah ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dua-duanya sama-sama diuntungkan. Itu yang ada di paradigma ini. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Siapa bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Kalau
disingkat jadi KHD ya. Di mana ada kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, garis bawahi Bapak Ibu, self disiplin. Sebelum mendisiplinkan anak, ibda binafsik, mulailah dari Bapak Ibu sendiri. Ada self disiplin di sini. Jadi yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, kita yang wajib dulu, kata Ki Hajar Dewantara sendiri. Tapi itu sama saja kalau hanya mewajibkan diri sendiri saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan. Jadi adanya sekolah, adanya institusi itu juga berfungsi untuk mendisiplinkan kita, karena kita juga tidak disiplin. Nah, jadi apakah disiplin itu hanya mulai dari diri sendiri? Tidak, karena kata orang Jawa langsung delewer ya. Jadi harus ada lembaga, harus ada pemerintah yang mendisiplinkan kita. Ada peraturan demikian, itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Walaupun ada peraturan-peraturan seperti itu dengan disiplin yang mengikat, itu harus dalam suasana merdeka. Merdeka seperti apa merdeka? Bapak Ibu harus kembali lagi pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru itu sebagai pamong anak. Kita tugasnya sebagai pamong itu harus menjadi pamong yang baik, harus menjadi tuturi handayani yang baik bagi anak-anak kita. Seperti apa Pak caranya? Kita harus mendidik anak itu sesuai dengan kodrat mereka. Ada dua kodrat yang kadang kita lupa. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Ingat, ketika kita bicara kodrat alam, maka anak berangkat dari rumah itu berbeda. Lingkungannya berbeda, perlakuannya berbeda, kata-kata yang muncul dan budayanya juga berbeda. Makanya jangan kaget ketika ada anak diluk miso, pakai kata kotor ya, sebentar-bentar mengaku ke warung kopi, jam kedua, istirahat kedua hilang, lompat pagar, dan seterusnya. Jadi itu kodrat zaman anak. Pak, bagaimana? Kita tidak bisa merubah. Tugas guru itu sebagai pamong ada mengarahkan hal-hal yang negatif itu menjadi positif, karena yang mengajari pertama di sana itu orang tuanya. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu itu madrasah pertama, sekolah pertama ini ibu sendelewer. Kalau ibunya sudah gak disiplin, gak konsisten, pagi belum bangun, anak itu akan tertata sampai dewasa sama. Itu kodrat alam Bapak Ibu, tidak bisa kita rubah. Bagaimana caranya? Kita minimalisir biar tambah positif, yang negatif jadi positif. Bagaimana dengan kodrat zaman? Angkatan saya tahun 80-an dengan angkatan yang mahasiswa baru sekarang beda, zamannya beda. Jadi jangan paksakan peraturan-peraturan yang lama, pengetahuan-pengetahuan lama dengan anak yang sekarang berbeda jauh. Mungkin Pak Agus karena ilmu pasti, ilmu eksakta dengan sekarang sama. Tapi ketika bahasa, ketika sosial yang selalu berjalan dinamis dan itu berubah sesuai dengan perkembangan waktu, zamannya berubah, teknologinya berubah, kemudian cara belajarnya berubah, disitulah kita juga harus menyesuaikan zamannya itu, zamannya anak. Ya, kalau dulu 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, anak nggak boleh bawa HP di sekolah. Bawa HP itu masuk pada pelanggaran. Sekarang nggak bawa HP, bagaimana kita mau ngajar? Bagaimana anak biar refresh? Karena tiap istirahat biasanya anak masih main game, gitu, masih dengarkan musik. Kalau saya ngajar di kelas, anak itu saya kasih tugas, bukan tugas, saya kasih tantangan, silakan carilah lagu yang paling kamu sukai. Ada yang suka lagu Jawa, ada yang suka lagu Inggris sengaja nggak paham maknanya. Itu anak SMP saya buat seperti itu, seneng sampai lali, kayak sinau. Terus saya tanya, tentang apa lagu itu? Tentang kehilangan seseorang yang sangat mendalam, Pak. Galau. Terus saya tanya tentang apa? Itu lagu India, Pak. Jawab yang pinggirnya, walah negara Vrindavan, Pak. Iya. Berarti pola belajar anak bukan dari kita guru-guru saja, tapi pola belajar anak dapat dari sumber yang sangat beragam.
Sementara kita mendidik anak kita dengan pola monoton manual, dengan hardika, dengan ancaman di rumah loh ya, termasuk saya sendiri. Awas loh deh, tipe awas loh tipe. Satu, itu sudah membuat ancaman. Paling simpel, intonasi saja. Adik, nangis anak saya. Gak usah bilang hayo, adik, langsung gini. Berarti kata adik dengan intonasi tinggi, dia sudah merekam bahwa dia salah. Kita masih monoton seperti itu Bapak Ibu di rumah. Dan saya baru mencoba, kalau anak saya salah, walah ada laba-laba, ditinggal, mana laba-labanya. Dan itu saya masih pakai konsep lama, awas lo ya jatuh. Yang diingat bukan awasnya, jatuhnya. Kadang kata terakhir yang diingat sama si anak. Tuh, jadi kodratnya zamannya sudah berbeda, ada teknologi secanggih ini sekarang. Jadi kita tidak bisa melarang anak. Itu Boy. Kemudian sekarang arti disiplin dan 3 mutasi perilaku manusia. Apakah makna disiplin? Buzia, disiplin itu apa Buzia? Seperti ini ya, banyak sekali. Disiplinan dari bahasa Latin, banyak sekali bisa Bapak Ibu baca. Jadi berkonotasi disiplin itu membuat orang atau orang lain ya, atau diri kita sendiri menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ada juga di budaya kita makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu di budaya kita ya. Disiplin itu adalah bagaimana orang patuh terhadap peraturan yang sudah kita buat. Seperti di kelas, sudah Bapak Ibu wali kelas membuat peraturan? Sudah ya. Nanti kita tengok bersama-sama apakah peraturan itu jalan atau tidak. Nah, itu kata disiplin ya. Kemudian merdeka menurut Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, perlu digarisbawahi, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Jadi kalau pemerintah itu mencanangkan literasi dan numerasi, kita harus memerintahkan diri kita sendiri di dalam alam bawah sadar kita sendiri untuk sama-sama literasi dan numerasi. Contoh pribadi ya, saya pribadi ngutang. Kalau kita literasi dan numerasinya bagus, maka kita tidak akan menghutang lebih dari bayaran kita. Literasinya jalan, numerasinya jalan. Yang terjadi tidak seperti itu. Utangnya luwih akeh timbangannya bayaran. Akhirnya minus, keluarga minus. Satu. Yang kedua, jarak antara sekolah dan rumah. Kalau literasi dan numerasi kita jalan, berangkat jam berapa sampai jam berapa, potensi kemacetan jam berapa, itu masih bisa kita tanggulangi karena literasi dan numerasi kita jalan. Tapi generasi sekarang seluruh Indonesia tidak jalan. Itulah kenapa Indonesia itu literasi dan numerasinya paling rendah sana ya. Jadi menurut Hajar Dewantara di situ merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita bisa memerintahkan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang teori perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Orang termotivasi untuk melanggar atau orang termotivasi untuk melakukan sesuatu itu ada 3. 1, untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Terus apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Anak itu sudah pasti, kok nek aku telat, pasti dihukum sama Budina. Budina nek ngomeng gul, melok sak tangannya. Contoh, bocah gue paham. Nah, kemudian emosi internal ada mendapatkan imbalan. Ada anak, saya pernah temukan di anak PAUD dapat bintang. Iya, apakah itu baik? Kira-kira seluruh dapat bintang apakah baik? Kalau jenengan tanya saya, itu tidak baik karena akan memotivasi anak berlomba-lomba untuk dapat bintang tanpa paham prosesnya, tanpa menginginkan orang lain yang di kiri kanannya juga ingin berproses untuk dapat bintang. Nah itulah seperti itu, karena
budaya kita motivasi internalnya diperkuat dengan apa? Mendapat imbalan, penghargaan orang lain. Apa yang akan saya dapat bila saya melakukannya? Pasti anak seperti itu. Pulang anak saya dulu yang pertama itu, oh ya dapat bintang berapa? Ini ya, nah, lihat. Saya bilang gini, kalau sudah dapat bintang seperti ini, kamu nanti dapat apa? Dia, gak ngurus, pokoknya dapat bintang. Jadi itu ironi juga buat saya. Terus kalau gurunya mau ngobrol bintang, bulannya kapan terbitnya? Nah itu internal. Kemudian yang motivasi eksternal, tujuan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang yang seperti apa yang saya bisa lakukan. Artinya gini, menjadi diri sendiri. Ada motivasi, ada internal. Tujuan disiplin positif itu menjadi diri sendiri yang seperti inilah. Jadi ada yang memang seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Ini kembali pada Bu Elvi tadi. Mengapa harus keyakinan kelas? Ada pola pikir yang harus kita tambahi melebihi dari peraturan kelas. Ini beberapa kelas termasuk kelas farmasi, perawatan yang saya ajar kelas 12 ini saya sudah buat keyakinan kelas. Ada peraturan, ada keyakinan. Pak, bagaimana? Jadi mengapa kita harus memakai helm jika pakai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Anak itu sudah logikanya jalan. Tanpa ada hukuman di situ, anak itu kalau dia sudah menjadi dirinya sendiri, dia sudah sesuai dengan dirinya sendiri dari dalam, dari innernya dia disiplin, maka tidak usah ada peraturan pun, anak ini sudah logikanya jalan. Kenapa kok harus pakai helm? Kalau jatuh ini, kenapa kok harus ini? Nah, jadi anak itu ada motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan yang menggerakkan, yakin mereka. Kalau hanya sebatas peraturan, kalau ini dilanggar, uangnya harus bayar denda uang 1.000, kamu bersihkan denda uang 2.000. Jadi tidak dari dirinya sendiri. Dari mana? Karena peraturan. Kalau peraturan nanti ada konsekuensi ketika dilanggar. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Seperti ini Bapak Ibu. Ini skop terkecil ke skop yang paling luas. Peraturan kelas harus ada. Dari peraturan kelas itu akan nanti ada keyakinan kelas. Yakin bahwasanya kalau saya tidak menghormati orang lain, maka suatu saat saya tidak dihormati orang lain. Kalau saya nyubit orang lain, suatu saat akan dicubit orang lain. Itulah keyakinan. Berangkat dari mana? Motivasi intrinsik dari dalam anak. Nah, apakah itu bisa diterapkan? Tidak bisa diterapkan jika lingkungannya tidak positif. Gak bisa. Lingkungan positif seperti apa? Kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama mendukung. Kalau ingin anak kita itu tidak mengucapkan kata-kata kasar, maka kita juga kata-kata kita harus halus dan lembut pada anak. Ketika ini sudah terjadi, maka akan ada budaya positif. Contoh, waktunya sholat duha gak ada diubrahi jalan, karena keyakinan mereka apa? Jika saya tidak sholat duha, maka Allah akan murka. Jika saya tidak sholat duhur, maka hukumannya kelak seperti ribuan tahun di neraka. Itulah keyakinan tanpa kita ingatkan, mereka sudah yakin dari dalam sendiri. Akan jadi budaya positif. Ini harus kita terapkan bersama. Nah, ada peraturan. Ini contoh ya, contoh apa? Contoh dari contoh dari nilai kebajikan yang biasanya ada di kelas-kelas pada keyakinan kelas. Nah, peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Peraturan ya, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Peraturan, dan itu diatur di sekolah. Tiap sekolah pasti punya. Ada scoring,
ada ini di sekolah manapun seperti apa, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, seperti apa Pak? Nah, kita kembali pada keyakinan kelas masing-masing. Tanggung jawab. Dalam kata tanggung jawab, anak itu akan sudah mulai berpikir seperti, oh ya, ini harus kembali pada tempatnya. Kalau saya tidak masuk satu kali, maka tanggung jawab saya adalah melaksanakan tugas-tugas yang sudah tertinggal. Itu keyakinan yang berasal dari anak sendiri. Ada menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi seperti itulah keyakinan kelas yang akan kita diseminasikan di kelas. Ya. Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru, berikut adalah tahapan membentukkan keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Sudahkah Bapak Ibu guru menciptakan suasana yang merdeka biar anak membuat peraturan sendiri? Karena saya pernah coba di kelas 12 farmasi, yang buat saya menggelitik satu, tidak mau ada PR, tidak mau ada PR. Kalau memang itu kesepakatan satu kelas, kalau memang itu memang peraturan ini, maka anak-anak juga harus siap materi selesai di hari itu juga. Jadi anak kan sudah kita setting seperti itu, di rumah tidak ada PR, maka anak harus hari itu juga selama 3 jam pelajaran selesai. Seperti itu ya. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Catat Bapak Ibu. Catat. Saya kemarin saya tinggal. Kamu saya kasih waktu 20 menit, silakan buat peraturan kelas. Bagaimana nanti hasilnya? Catat, anak nyatat. Nah, catat di papan tulis. Boleh di poster. Curah pendapat itu harus dicatat. Bapak Ibu harus sudah mulai isi hatinya anak-anak. Contoh, anak pengen ke kamar mandi. Dulu saya waktu SD ada teman sampai ngompol di kelas. Gurune sing kereng, bocah sing keweden. Itu karena apa? Jadi disitulah nanti. Kemudian susulah keyakinan kelas dengan tahapan bentukan kelas. Jadi setelah peraturan itu dibuat, maka kelompokkan jadi kecil-kecil. Oh ini masuk tanggung jawab, oh ini masuk disiplin, oh ini masuk ini. Kemudian terakhir tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jangan-jangan ada peraturan atau keyakinan kelas yang double dengan peraturan kelas yang lain. Ya. Intinya peraturan-peraturan selanjutnya akan mengajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang inti dari peraturan tersebut akan kita laksanakan bersama. Seperti itu Bapak Ibu guru. Ini sebaiknya kelas tidak terlalu banyak. Maksudnya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Beda dengan peraturan diatur sampai detail gitu. Sama dengan di Jepang, kalau masuk ruangan harus pakai sepatu sandal khusus, peraturannya banyak. Jadi mereka terikat dengan peraturan, bukan terikat dengan keyakinan. Kemudian berkesan 3 prinsip. Kemudian keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Tinjau ulang. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas yang mudah untuk diakses, dibaca oleh anak. Di kelas farmasi saya pikir kemarin itu kita masuk ke gereja. Ada kembangnya, ada fotonya. Saya pikir itu keyakinan kelas, ternyata itu mungkin dengan adanya foto itu memotivasi anak untuk selalu stay at class. Jadi ya stay in the class ya, mungkin selalu kerasan di dalam kelas gitu ya. Gak apa-apa, memang kita kasih kemerdekaan saja anak. Mungkin yang penting jangan dikasih salib saja, terus dikasih jadwal hari kebaktian pemuda, kan nggak seperti itu ya. Nah, lagu-lagu rohani gitu ya. Itu
gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, ini kita kembali pada kasus yang kemarin, Bapak Ibu. Kita bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Apakah peraturan ada yang dilanggar? Iya, karena anak sudah paham bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu anak paham loh ya. Peraturan dibuat, mereka yang buat sendiri, mereka yang mengerjakan. Saya bilang sama anak-anak di kelas, kamu sekarang menjadi pembuat keputusan atau kebijakan, kamu yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, kamu juga nanti akan mendapat konsekuensi dari kebijakan yang sudah kamu buat. Jadi kamu nanti akan jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif jadi satu. Nah, ada keyakinan kelas yang sudah kita buat, kemudian ada pelanggaran. Kira-kira Bapak Ibu ini pilih yang mana? Nek keweran mungkin Pak Hairon, sini le, prok langsung. Ya sesuai dengan peraturan kelas yang sudah dibuat. Nah, sesuai dengan peraturan ya. Oke. Ada sanksi, pasti ada konsekuensi ya. Pasti seperti itu. Kemudian ada restitusi. Ini yang ditekankan oleh kementerian sekarang. Selain yang dua itu, nanti yang ditekankan di kurikulum Merdeka itu ada restitusi. Apa Pak restitusi? Contoh Pak Agus ketemu dengan anak terlambat masuk sekolah, terlambat ke sekolah, sudah terlambat, sepatunya putih, tidak sesuai dengan peraturan. Guru kalau posisinya dia sebagai pembuat rasa bersalah, maka langsung mengkering, pulang, ganti sepatu, kembali lagi. Padahal omaino Bojonegoro, rumahnya Bojonegoro. Apakah mereka pulang terus kembali ke sini? Gak balik. Malah senang. Saya dulu pernah temukan di sekolah ini yang meninggal, almarhum siapa ya? Almarhum Allah maafillah, Sultan. Pernah masih ingat ya? Iya. Pulang, ganti baju, terus kembali ke sekolah. Alhamdulillah katanya, gak balik. Jadi ya yang ditekan sekarang oleh pemerintah adalah restitusi. Kenapa kok anak terlambat? Ada apa? Dengarkan alasan mereka, baru ambil keputusan. Kadang ada guru luwes kereng maneh, gak apa-apa mlebu, tapi sepatumu tak sita. Sedino gak oleh sepatunan. Mentalnya langsung down ya. No kelas ndek gak wani nang kantin. Sepatu ini dijungkuk Pak Guru, apa maneh di kelas sebelah ada pacarnya. Bisa putus dia. Gitu ya. Gitu ya. Nah, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu dihukum. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bagaimana kalau konsekuensi? Sesuatu harus terjadi. Jadi restitusi pilihan. Lapo kok ngono? Takok sik nang bocah. Motivasinya mereka terlambat atau alasan terlambat kenapa? Mari nonton ludruk Pak. Terus kerinan. Pak, habis garap tugas terus kesiangan bangunnya. Lah sepatu ini kok sisian. Waduh. Keliru Pak Wisero. Keliru. Nah, seperti apa Bapak Ibu ketika sudah ada seperti itu? Dulu ketika saya SD ada seperti itu. Ngising no kathok Pak. Wedi Pak. Ya. Jadi ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Budi, bendino ngono. Sekarang beda Bapak Ibu, sekarang ada Anton, ada Vivi, ada Siti. Ya, ditematikkan seperti itu. Berarti pemerintah sudah mulai terbuka bahwa anak itu berbeda. Bapak Ibu, jadi tidak nyaman untuk murid, untuk anak dalam waktu yang panjang. Ya, kalau konsekuensi waktunya pendek. Jadi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena restitusi itu mencari solusi tanpa menghakimi anak. Lapotole tanpa menghakimi anak, jangan langsung dijustifikasi
melanggar peraturan, pulang kamu. Entek Pak murid itu. Lapo kok sekolah no kesehatan, no STM aja guru enak. Gitu Pak, betul itu. Contoh simpel. Saya ngajar di SMP, anak boleh bawa sepeda motor. Kalah sepeda motor guru Pak. Iya, anak boleh bawa sepeda motor. Itu melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Melanggar Pak, karena belum 17 tahun. Tapi kalau tidak seperti itu, apa usaha sekolah agar anak datang tepat waktu, agar sekolah dapat murid banyak? Pilihannya dijemput, berarti harus mengeluarkan ekstra dana untuk beli kendaraan. Ya. Akhirnya anak boleh bawa sepeda motor dan dibuatkan tempat parkir, plus harus bawa helm. Jadi di sekolah yang di SMP saya itu tempat parkirnya di dalam Bapak Ibu. SMP itu. Ya, tempat parkirnya di dalam. Jadi langsung anak itu rapi, jajar rapi. Dan alhamdulillah mereka kok tertib dan hadir tepat waktu. Tidak ada sepeda motor yang diparkir di luar, tidak ada. Langsung rapi seperti itu. Dan sudah dikomunikasikan dengan polsek dan Bapak polsek dan polisinya juga mengatur. Jadi mulai dari kecamatan, dari depan pasar sampai ke sekolah itu polisinya jaga, mengarahkan anak, walaupun secara undang-undang itu salah karena belum 17 tahun. Ya. Jadi korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan ketika sanksi dan konsekuensi di sanksinya ya wes lah gak apa-apa. Tapi kalau dalam restitusi korban mendapatkan ganti sesuai dengan kasusnya maksudnya ya. Kalau dalam dan poinnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu masuk pada hukuman. Kemudian dalam sanksi dan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ketika kita menggunakan restitusi maka fokus pada pemecahan masalah. Kita pecahkan masalahnya sama. Saya pernah temukan satu kasus, saya punya anak namanya Niken, Akila Nikenji, namanya Jepang, belakangnya saya agak susah, tapi saya pegang Niken, namanya Nikenji. Jadi buku dikembalikan, ditaruh di mejanya, tidak dikembalikan ke orangnya. Gelut Bapak Ibu. Itu kan buku perpustakaan. Saya kumpulkan di jotos-jotosan. Cawedok. Gara-gara buku. Nah, bagaimana pemecahan masalah? Disitulah fungsi seorang wali kelas, seorang guru pelajar mapel yang ada di kelas waktu itu, dan guru BK. Makanya ketika ada guru BK sudah satu visi dengan guru kelas dan guru mata pelajaran yang ada di sekolah, gini nanti bagus hasilnya. Jadi tidak ada pembiaran. Contoh, Pak izin mau ngambil buku, dilempar ke guru piket. Sama guru BK ya, izin piket, oke, piket izinkan. Jam berapa pulang ke sini, balik ke sini? Jam sekian Pak. Datang lagi, tanda tangan lagi. Nah, kalau terjadi apa-apa di jalan, kira-kira yang tanggung jawab siapa nanti di waktu-waktu seperti itu? Nah, harus ada solusi. Nah, dari restitusi itulah nanti kita merumuskan bersama, baik anak dan guru atau sesama guru ada restitusi di situ. Hukuman, sanksi, konsekuensi dan restitusi negatif, netral, positif. Ya, awas kamu kalau kamu lakukan lagi. Nanti awas kamu tak jewer kamu. Ini saya di rumah. Ya, negatif. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Melo. Sering nggak Bapak Ibu di kelas seperti itu? Lakukan seperti apa yang saya perintahkan. Nah, kalau dalam restitusi, pertanyaannya adalah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Oh, koyo ngono to le karepmu. Karena tiap anak berbeda. Anaknya Budina yang pertama dengan anaknya Budina yang kedua berbeda. Anak saya pertama dan kedua wataknya berbeda. Jadi
tidak bisa kita langsung lakukan apa yang saya lakukan, lakukan apa yang saya perintahkan. Kita bukan hidup di dunia militer. Kalau ada hukuman berarti itu hanya fokus pada satu instansi tanpa ada di kehidupannya nyata. Lihat. Nah, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernahkah Bapak Ibu melakukan seperti ini? Bocah di kono nulis, pakai no buku. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Di SMP pernah ya, sering ya, sampai bek bukunya. Terus habis itu terakhir minta tanda tangan. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Pernah menjumpai tapi tidak. Ya, saya pernah menjumpai sama di SMP pernah. Pak minta tanda tangan. Tanda tangan apa? Saya terlambat Pak. Saya tanya kenapa kok kamu terlambat? Tidak ada sepeda Pak. Bapak sudah berangkat ke sawah. Jadi saya tidak ada yang mengantar. Lah, alasan-alasan seperti itulah yang harus kita perkuat di segitiga restitusi nanti. Jangan langsung saya terlambat, saya tidak akan mengulangi lagi sampai banyak Pak tanda tangan. Harus 7 orang guru yang tanda tangan. Saya pernah temukan seperti itu. Ya, ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira? Hukuman Bapak Ibu ya. Hukuman. Lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pernahkah? Kemarin saya masih temukan anak itu lari lapangan 10 kali. Saya tanya gurunya, loh, nopo Pak? Waktunya pelajaran saya tidur Pak. Jadi cek seweger. Kalau saya ya gak malah tambah seger. Buyar kabeh mana pelajaran matematika. Iya betul. Jam 8 tertidur di kelas. Sama teman saya yang masih satu instansi dengan saya, disuruh muter lapangan basket 10 kali, cek seger gak meringet iya. Apakah setelah kembali kelas dia akan fokus antem? Gak, keplay. Ya, jadi apakah itu konsekuensi atau hukuman? Lagi-lagi hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada peraturan yang sudah kita buat di sana. Jika membuat kotor ruangan maka konsekuensinya harus dibersihkan. Tindakannya ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ingat, bukan di kelas tapi di pelajaran PJOK saja. Pasti konsekuensi. Kenapa? Karena dalam pelajaran-pelajaran di kelas itu ada konsekuensi yang sudah kita peraturan sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian saya ambil Bu Ambar ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bu Ambar ya. Bu Ambar, Mbak hadir ya hari ini Bu Ambar ya. Bu Ambar guru wali kelas 2 pelita hati dan bingung ulah salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan melukan Doni seringkali meminta bekal malah ikosone. Jadi dia ngambil bekalnya temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ini kalau kita pakai yang hukuman sama yang peraturan yang ada sanksi dan konsekuensinya, kita tidak mungkin paham apa alasannya anak melakukan itu. Pasti punya alasan anak. Ya. Kalau saya dan Bapak Ibu pastinya tanya dulu, kenapa kok malah sekone koncone? Kok dibedai kabeh? Mungkin lapar. Mungkin di rumah tidak ada yang masak, mungkin dia tidak punya uang. Jadi anak itu piye cek weteng kenyang ya. Nah, kebutuhan manusia pasti ini saya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya pasti. Pertama, bertahan hidup, survival. Ini kebutuhan dasar manusia. 5. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ada yang tidak butuh cinta dan kasih sayang? Ada yang tidak butuh cinta dan kasih dan sayang, butuh semua ya. Kemudian ada kekuasaan, ada power. Ada orang yang tidak ingin punya power, pasti ingin. Itu kebutuhan dasar. Kemudian terakhir ada freedom, bebas ya sakarep.
terakhir adalah fun. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang ini ada pelajarannya guru dia di keperawatan ya. Kebutuhan dasar manusia ya ada. Inilah survival, bertahan hidup, cinta dan kasih, merasa dimiliki, merasa dihargai, merasa dicintai. Jatuh, waduh sakit ya, Allah atit. Bunganya karo-karuan, sudah makan belum? Durung ngatel apa takok. Waktunya makan loh. Non di ngising. Lapo. Itu berarti Bilo. Jangan lupa sarapan Bapak Ibu. Ya, karena kemarin saya hanya berangkat dengan bermodal senyuman. Kemarin saya senyuman jam 9 sudah lapar. Ternyata saya juga butuh sarapan. Utamakan sarapan daripada harapan. Karena sarapan itu pasti, harapan tidak pasti. Itu ya. Gimana Ibu? Nah, seperti itu. Nah, 5 kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kembali ke kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Kemudian cinta kasih, kebutuhan untuk diterima. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Betul, diakui bahwa kamu mampu, tapi tidak harus dapat bintang tiap hari. Ya. Kemudian bebas menentukan pilihan dan senang, kebutuhan untuk merasa senang. Coba nanti di rumah tanya sama anaknya, Bapak Ibu semuanya, Le pengen opo? Wah, langsung hore gitu ya. Gitu ya. Saya sudah ajarkan seperti itu. Kak, kalau disuruh milih minta HP atau minta sepeda motor, sepeda ontel, sepeda gunung, mintanya apa? HP, Bapak Ibu. Padahal di hati saya muga-muga jaluk sepeda. Nek HP kok gak gerak blas. Ndek kemarin. Jadi itu yang saya khawatirkan, memberi pilihan kadang tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jadi 5 posisi kontrol guru. Ini yang harus kita pahami sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Awas kok. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol seorang guru atau calon guru lah. Penghukum. Seperti inilah sering kata-katanya. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini penghukum. Wah saya susu kayak polisi lalu lintas. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Wes gak enak nyawang Pak Ibu, wes gak penak ngono lho. Itu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus beritahu kamu, ya gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, jadi bocahku merasa bersalah, beban kok bapakku aku dihalang ini. Kondangan gitu. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang anak zaman sekarang itu pikirannya kadang nekat. Ya. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka sendiri. Yang diingat itu kesalahannya saja dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Tuh, ini bisa Bapak Ibu ini. Teman sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Sering saya temui seperti itu. Ayo ingat tidak apa Bapak butuh bantuan selama ini. Artinya ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Itu sebagai teman, seolah-olah kita teman dekat. Teman dekat maksudnya biar bantu bereskan maksudnya ya. Guru pun sini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ada orang, saya pernah temukan guru Pak, namanya Pak Matara. Nyubit, tapi sambil tertawa, sambil senyum. Tapi wah ngono. Jibit kadang tetap emosi. Pak Matara itu enggak. Jibit tapi
senyum. Ayo salah ya, tapi jiwit loporo tapi senyum. Anak itu seolah-olah lupa kalau dicubit, dia fokusnya pada senyumnya. Jadi dia seolah-olah temannya. Seperti itu ya. Jadi guru itu lewat humor untuk mempengaruhi seseorang, kemudian murid akan tergantung pada guru tersebut kelemahannya, tergantung pada guru itu. Yang pertama ya. Kemudian ini pemantau monitor, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Ada kok guru yang seperti ini. Pengennya mari lapor, peraturannya bagaimana, terus konsekuensinya kamu melanggar bagaimana. Jadi dia memonitor, memantau terus. Ini mengandalkan perhitungan cepat, catatan data yang akurat digunakan sebagai bukti oleh polisi. Ya, pelanggarannya samene Bu ya, di negeri begitu Bu ya. Ini terlambat 15 menit, sanksinya 10. Gak pakai dasi 5. Susi bocah. Bicara saya. Kenapa Mas? Saya tanya. Pak, skor saya sudah 75. Besok orang tua saya dipanggil. Gara-gara skornya sudah 75. Apakah tidak ada revisi? Ada Pak, tapi setelah dikasih pembinaan oleh guru BK, anak akan merasa bahwa scoringnya yang dia dapat itu melebihi dari batas maksimal pelanggaran. Ada remisi separuh, tapi orang tuanya dipanggil. Orang tua dipanggil ke sekolah, apalagi kok sampai dipanggil mau surat ku anak itu digamplangi, mau surat dari guru BK ya. Kemudian yang manajer, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Seperti inilah restitusi nanti. Apakah kamu meyakini bahwa ketika kamu mengganggu dia akan membuat kamu bahagia? Contoh seperti itu ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ada bahasa-bahasa yang konstruktif. Jadi anak diajak berdialog. Bisa nggak kamu berubah lebih baik nanti sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah keyakinan kelas seperti itu? Apa kamu mampu memperbaikinya? Jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, baik itu secara perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusinya. Itulah restitusi. Seorang guru dia berfungsi atau posisi kontrolnya dia seorang manajer. Ya. Nah, seperti inilah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Stabilkan dulu identitasnya. Tanya salahnya apa? Tanya apa yang kamu perbuat. Tindakan yang salahnya di mana? Tanya. Kenapa tadi kok bertengkar? Tanya. Kemudian apakah bertengkar itu masuk pada keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Pasti anak jawab tidak, Pak. Lah terus kalau tidak, apakah itu sesuai dengan keinginan kamu, dengan keyakinan kamu bahwa bertengkar itu baik buat kamu? Tidak, pasti jawab anak. Kemudian setelah itu, setelah menanyakan keyakinan, stabilkan identitas. Terus bagaimana untuk memperbaiki? Ya sudah Pak, nanti bajunya Anton saya jahit, saya pinjam, saya bawa ke rumah nanti kalau pulang, karena saya sudah merusak kancing bajunya. Anak pasti memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan sendiri dan tanpa ada rasa berat di hati. Itu yang ditekan nanti. Kemudian ini hanya tahapan-tahapannya saja. Jadi menstabilkan identitas seperti yang saya jelaskan tadi, validasi tindakan yang salah, karena semua perilaku anak itu memiliki alasan. Anak pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Terakhir kita semua memiliki motivasi internal. Artinya yakin nggak dan seperti itu. Ini ciri-cirinya dari restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, anak kalau sudah kadung bermusuhan, susah sekali untuk digaduk nonek. Gak, waktu itu langsung dipertemukan. Kalau langsung kalahan, guru BK-nya contoh gak ada di sekolah ya. Sering yang seperti ini, makanya harus ada guru BK standby itu ya, ada kasus seperti ini. Nunggu besok, selama proses nunggu, wis ngajak
koncone nok dalan gelu. Ada rentang yang tidak, kita harus memisah tiga ini. Satu gak ganggu satunya, satu nih guling-guling, ono sing senengane nyanyi. Nyanyi. No musola saya suruh nyanyi. Di lantai 2 musola. Bayu, how are you today? Yes, I am fine. Kodi, bisa nyanyi, bisa pak. Apa lagu yang kamu sukai? Lagunya Christian. Masa-masa di sekolah. Saya suruh nyanyi pak sampai selesai pak. Habis itu saya kode anak-anak setelah ini selesai itu untuk tangan pak. Dia merasa dihargai. Nyanyi pak, nyanyi saja. Suruh kasih pelajaran, gak jalan pak. Nyanyinya sama. Ketika ini sampai saat ini nyanyi podo pak. Kisah kasih di sekolah. Ketika bapak ibu ketemu dia ditanya pengen jadi apa? Pengusaha minyak sawit. Minyak apa itu? Unik dia. Jadi untung di sekolah kita siswanya mungkin ono sing lembeng salah sitok ya gak apa-apa. Wajar lah, itu wajar. Ya, memang pembelajaran berdiferensiasi kan memang sangat tidak, karena ada aspek sosial yang harus kita tekankan pada anak bahwa kita bersaudara, kita harus bersosialisasi. Ditinggalkan dijadikan satu ruangan penuh karo jangkir telepon kurungan pak. Tolak gak tambah berkembang, malah mereka tidak dapat teman, stres. Ya, biarkan saja. Tentu ya wes. Ya. Jadi kegiatan segitiga restitusi ini menjadikan guru memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan si Feli tadi ya. Ini Feli ya. Jadi Feli kebutuhannya adalah dia butuh cinta dan kasih yang tidak dia dapatkan dari keluarganya. Ini Bapak Ibu sebagai orang tua, saya dan Bapak Ibu mendidik anak-anak kita di sekolah, kadang kita lupa pada anak kita sendiri di rumah. Nah, makanya ketika kita berbuat baik pada anak didik kita, yakinlah bahwa anak kita akan diperlakukan baik oleh guru di sekolah. Itu ya. Jadi ini yang ingin ditekankan oleh Kementerian Pendidikan. Kurikulum Merdeka itu memang anak harus merdeka. Merdeka bukan berarti tanpa batas, Bapak Ibu, bukan. Jangan salah paham. Ya. Nah, ini akhir dari akhir dari pembelajaran atau seminar atau lokakarnya pada kali ini. Bapak Ibu guru, rekan-rekan semuanya, nanti saya minta untuk membuat refleksi dari kegiatan-kegiatan ini. Refleksinya nanti sesuai dengan apa yang sudah saya tulis. Jadi materi yang paling menarik perhatian menurut Bapak Ibu semuanya. Kemudian hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan. Dan saya akan menjadi pendidik seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Apakah sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, seorang teman, seorang manajer yang baik yang punya solusi seperti itu. Jadi nanti bisa dicatat di buku catatan atau nanti saya kirimkan link melalui ini ya, ada pad namanya ya. Jadi nanti bisa ngisinya online. Sebenarnya kemarin saya mau ajak online Bapak Ibu semuanya, tapi saya khawatir data Bapak Ibu habis banyak ya. Nah, karena ini sudah masuk pada refleksi, saya buka line pertanyaan. Kira-kira ada yang harus kita diskusikan bersama terkait dengan diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, kita sharing saja terkait dengan di sekolah ini. Kira-kira seperti apa nanti ketika ada kasus yang harus kita tangani. Monggo Bu Dina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pembahasan yang sangat menarik bagi saya menyikapi materi yang dengan sampaikan tadi. Kan memang kita cenderung menghargai alasan siswa kenapa melakukan pelanggaran. Nah,
tentunya hal tersebut itu kalau saya pikir ada kaitannya sama masalah kejujuran anak tadi. Yeah. Apakah jawaban dari si anak itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Yeah. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Kan kita nggak mungkin menelan mentah-mentah Yeah, alasan betul. yang disampaikan oleh Yeah. anak-anak, karena ada kekhawatiran jika kita terlalu apa ya, misalnya Terlalu longgar. ya terlalu longgar seperti itu akan cenderung menyebabkan anak itu ngenteno, seperti ngenteno. Nah itu solusinya bagaimana? Oke, ada lagi mungkin Pak Agung, Mbak Zia? Ya, silakan Bu. Terima kasih kesempatan. Sekalian ya. Ya, mungkin dari saya ada beberapa pertanyaan mengenai sebelumnya Merdeka Belajar. Ini sebenarnya saya masih awam sekali. Merdeka Belajar. Yang pertama, apakah di Merdeka Belajar ini kita sebagai guru masih diperkenankan memberikan yang namanya punishment dan Reward, Nah, ya. reward dan punishment. Kemudian yang kedua, terus tadi kan ada beberapa model guru, ada yang penghukum, Ya. ada yang manajer dan beberapa itu. Kita sebagai guru apakah harus masih boleh menjadi beberapa contoh karakter guru yang seperti itu, atau kamu ambil yang manajer saja seharusnya jadi. Terus yang ketiga ini yang mungkin setiap hari yang kita temui, cara yang paling efektif sekali untuk mendisiplinkan siswa, karena mungkin ya saya sendiri masih menjadi seorang pendidik, satu penghukum saya masih Pak, karena menurut saya kalau saya tidak melakukan itu nanti omongan saya dianggap sama mereka itu cuma omong kosong. Tapi sebelumnya saya tanya, kenapa kamu terlambat dan lain sebagainya. Ternyata di kemudian hari Masih ya. masih sama dan orang itu saja sebagai pelakunya. Tuh. Terus akhirnya mau nggak mau pikiran saya sendiri wes, wes takut itu, udah. Sama berarti. Itu Pak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Ini pertanyaannya bagus dan kita bisa buat sharing. Pertama dari Bu Dina, mengukur tingkat kebohongan siswa, tingkat jujur apa tidak. Semoga tidak pakai lie detector seperti di kasusnya Sambo ya. Jadi ini kita sharing, mengukur anak bohong atau tidak bisa. Di rumah kasusnya seperti ini kita juga kan tidak paham, tapi kita masih bisa membuat catatan-catatan tiap hari terkait dengan kamar kasusnya sama. Ketika kasusnya sama, jadi tiap anak biasanya punya kecenderungan untuk berbuat melanggar, dan anaknya kok itu saja, ya anaknya kok itu saja. Mungkin Budina pengalaman di kelasnya sampai harus dicari ke luar. Jadi buat checklist. Kalau saya buat checklist. Jadi pertama alasan ini sama dengan ketika saya dulu ngecek anak itu head apa tidak. Head apa tidak. Jadi saya buat checklist per tanggal. Pak head Pak, oke. Head ya. Head kok sampai saulan. Ya, jadi di struktur BK, di pola penilaian di BK itu ada formatnya. Nah makanya saya dari tadi BK-nya ada nggak? Maksudnya saya tadi kan tanya, di situ ada sejauh mana tingkat anak itu memberikan alasan-alasan real atau konkret terkait kesalahan yang dia ini, karena kita bukan ada di kepolisian punya lie detector. Pasti anak punya alasan seperti ini Bu, oke kita catat. Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak Bu, malah tambah ini, karena kita juga tidak ada tindakan hanya bertanya gitu ya, malah tambah hilang anak kita gitu ya, malah tambah hilang. Dan itu kalau di sekolah-sekolah swasta menjadi dilema tersendiri. Kalau di negeri, kecuali di kecamatan saya
Mungkin ada negeri yang tidak ada muridnya, ada Bu. Jadi diketati bocah Melayu. Nah di negeri saya ngapik gak diketati, anak sudah terbiasa disiplin. Di Semaba disiplin. Nah kalau di sini itu menjadi dilema kita, memberikan hukumankah, memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah kita buatkah? Nah tapi sebagai wali kelas kita juga harus punya catatan. Anak-anak itu di jurnal pribadinya ada di formatnya di guru BK Bu. Saya juga punya format jurnalnya, artinya anak itu punya catatan tersendiri. Jadi alasanmu seperti ini. Nanti ketika sudah kita kumpulkan, ada si anak itu sudah kita dudukkan, tanggal sekian kamu seperti ini, sekian kamu seperti ini. Ada konferensi di sana, kok yo alasanmu kok yo pancet ngono, seperti BBM Munda ke zaman 91 sampai sekarang alasannya hanya 2. Pertama, subsidi tidak tepat sasaran. 2, takut APBN jebol. Ke zaman Pak Harto Pak, ke zaman tahun 91 sampai sekarang sama. Nah kita buat petanya, kita buat checklistnya, kemudian kita ambil tindakannya. Nanti bisa home visit dengan guru BK, bisa dipanggil langsung, kita terapkan yang segitiga restitusi tadi, cari masalahnya di mana, stabilkan identitasnya, kemudian ajak mereka untuk berubah, untuk ini. Solusinya seperti itu memang Bu Dina. Ketika menemukan kasus yang seperti itu, seperti yang Pak Robi kemarin woro-woro di grup, jam kedua, istirahat kedua, kabur, gitu ya. Jadi tuh. Kemudian yang pertanyaan Bu ini tadi menarik. Posisi kontrol seorang guru apakah hanya satu? Apakah bisa semuanya? Ketika kita sudah memberi hukuman, ternyata kok ketika sudah memberi memposisikan kita sebagai seorang manajer kok masih terulang lagi, dan anaknya itu saja. Nah, itu. Kemudian apakah di kurikulum Merdeka itu apakah di kurikulum Merdeka itu hanya ada apakah masih boleh memberikan punishment dan reward? Ya, kembali lagi pada konsep ketika saya lihat anak saya di playgroup, apalagi atasnya playgroup apa Bu ya? PAUD ya. Mereka selalu dapat bintang. Kembali lagi pada konsep saya selalu dapat reward mereka dari gurunya. Bintangnya sampai banyak ditempel di bukunya, di kerjanya. Reward dan punishment itu kita selesaikan ketika kita ada di segitiga restitusi. Ketika di segitiga restitusi itu kita mencari solusi, bukan menghukum anak, karena anak melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Kembali lagi ketika tujuan mereka pasti ada di 5 kebutuhan dasar itu. Mereka pasti butuh disayang. Mereka mungkin ingin diakui. Mungkin mereka ingin survive karena 5 kebutuhan dasar manusianya ada di sana yang tidak mereka dapat di rumah. Ya. Kok masih seperti itu Pak? Kita bekerja, kita berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, dengan guru BK. Pak Robi guru BK-nya, Pak Robi nanti kita bisa diskusi bareng, sharing lagi Pak Robi. Karena nanti ya bisa kita jalan sendiri Bu, gak bisa. Kalau kita jalan sendiri, saya yakin kita akan jadi penghukum kalau jalan sendiri. Pasti kita posisi kontrol kita jadi penghukum. Awas kok, diulangi mana. Kalau sendirian, tapi ketika kita bekerja bersama, ya nanti kita sama Budina ya, bocah itu nek wis wedi wali kelas ya. Lah Budina itu nek ngomong ramari-mari ya. Kemudian nanti kita konferensi kita lakukan, katakanlah ada restitusi di sana, ada guru BK, ada guru mata pelajaran yang saat itu ada tempat menjadi orang yang terjadinya kejadian itu ada di TKP 3 orang itu. Nah nanti anak itu pasti
Iya ya, ini apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, kembali lagi kita ke keyakinan kelas. Apakah kita sudah buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, di pelajaran kita masing-masing, seperti itu. Ada peraturan yang memang sudah ditandatangani, jebret di stempel ya, peraturan sekolah Pak Robi ya. Ada memang dilarang merokok dan lain-lain, dilarang mengganggu temannya. Nah, keyakinan kelas itu akan bersifat sangat kembali pada intrinsiknya anak. Oh iya, waktunya jam 10 harusnya sholat duha tanpa disuruh. Nah, wujud tenok sekolah di mana-mana isi leren metaimu, itu dilemanya di sana. Nah, kemudian Pak, kurikulum merdeka Pak, saya ini selalu bilang di entah di ruang kolaborasi dengan instruktur atau di ruang kolaborasi dengan sesama rekan-rekan CGP, kurikulum merdeka tidak akan ada gunanya jika masih ada KKM, titik. Ayo, karena ada nilai yang harus dicapai. Ya benar, harus dicapai, tapi KKM itu nanti harus berupa deskripsi, harusnya kan seperti itu Pak Rubi ya. Anak mampu dalam hal musik, anak ini cara belajarnya seperti ini, bukan 73. Oh gak lulus gue remedi. Ayo jujur ya, saya bilang seperti itu. Apakah ada KKM? Ternyata dalam kurikulum merdeka nanti kita akan mengenal 3 jenis penilaian ya. Yang dulu ada sumatif itu ya, nah sekarang kita ada penilaian pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung dan setelah pelajaran berlangsung, dan itu berupa deskripsi baik tidak. Anak ini cakap seperti ini, kemudian kira-kira profil belajarnya anak seperti apa. Ingat Bapak Ibu, anak kita profil belajarnya beda. Contoh, di kelas farmasi saya bentuk 5 kelompok contoh. Ada yang tanya, Pak, nanti apakah boleh saya pakai Canva? Oh boleh, karena itu kontennya anak beda, nanti profil gabung kok, nyambung kok. Anak ada yang cenderung belajarnya, wah enak pakai Canva buatnya, enak pakai video buatnya. Biarkan mereka berkreasi. Nah, dari mana kita menilai? Lah dari proses, ketika ada proses itu kita menilai, ketika ada pretest kita menilai, ketika ada post test kita punya nilai anak. Walaupun nanti dituangkan dalam bentuk KKM berupa angka, kita sudah punya data valid sesuai dengan deskripsi anak. Nah, jadi itu memang selalu saya tanyakan, nilainya bagaimana Pak? Cara nilainya di kurikulum merdeka. Ternyata jawabannya memang ya seperti itu yang saya jelaskan tadi. Nanti penilaiannya di sana. Kalau dulu kita istilah apa Pak Robi dulu ya, sumatif ya, formatif gitu ya, itu subsumatif gitu ya. Di kurikulum merdeka seperti itu. Saya rasa sudah hampir jam 12 ya, jam 12 ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Pak Robi mau menambahi Pak Robi terkait ini, karena nanti kita ini sepertinya Pak Robi, nanti kita sekaligus meresmikan komunitas praktisi Pak Robi. Jadi ini teman-teman guru ini yang ada di sini akan jadi komunitas praktisi yang akan mengawal sekolah ini ke depan. Seperti apa anak-anak. Makanya tadi saya tanya, pertanyaan pertama saya 2 orang dulu Pak Robi, kesiswaan sama BK dulu. Karena nanti ketika ini sudah klop, maka kita bisa satu visi. Nah, sebelum modul 1.4 ini memang ada visi guru penggerak. Visi guru penggerak. Visi memang harus diatur bersama bagaimana sekolah ini ke depan. Walaupun kita tidak punya wewenang penuh untuk merubah visi sekolah, tapi kita masih punya angan-angan, punya mimpi ke depan sekolah ini saya harus berbudaya Indonesia, religius, nasionalis, gitu ya. Nah gitu Bu, ini ya di Semaba kan ya seperti itu. Visinya
ya, berkarakter Pancasila, berprofil pelajar Pancasila. Nah, itu kalau sendirian, hanya saya, hanya Pak Robi tidak bisa. Harus berjalan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Di modul diseminasi positif ini tadi saya memberikan semacam semacam bukan tugas tapi refleksi, karena dalam setiap kegiatan kita harus ada refleksi. Nah, jadi refleksinya seperti ini Bapak Ibu. Materi yang paling menarik perhatian menurut saya tadi ya. Kemudian hal baru apa yang mengubah paradigma saya, terus yang saya dapatkan maksudnya ya. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Jadi terima kasih. Nanti untuk refleksinya bisa berupa kertas, dalam catatan-catatan kertas boleh, bisa berupa nanti di Wattpad juga boleh. Nanti akan saya share, akan saya upload di channel YouTube saya, karena memang di Guru Penggerak itu selalu upload ya. Jadi selamat buat Pak Robi juga sudah selesai wawancara. Pengumumannya kapan Pak Robi? Belum ya? Belum. Nanti akan melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan, mulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.